Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pendekatan pengetahuan ilmiah, ya, yang mana nanti pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian bisa kita gunakan dalam rangka studi Islam ataupun melakukan pengkajian terhadap Islam itu sendiri. Nah, kira-kira apa saja pendekatan pengetahuan ilmiah dan bagaimana kajiannya dalam setiap pendekatan itu nanti akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Oke. Yang pertama, ya, sejak 15 abad yang lalu, ya, Islam itu tidak pernah lepas, ya, dari kemudian kerangka cakupan yang membahas tentang alam, kemudian tentang manusia, ya, kemudian tentang interaksi alam dan juga tentang interaksi manusia dan juga alam, ya, ataupun juga terkait dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, ya. Ya, kesempurnaan cakupan itu, ya, itu kemudian telah tercermin, ya, pada perkembangan ilmu yang kemudian sering istilahnya yang kian sering menemukan keselarasan, ya, dalam tatanan maha agung sebuah rekayasa ciptaannya. Jadi sekarang ini, ya, sering mulai terkuak, ya, mulai terjadi keselarasan antara ajaran Islam, ya, yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, ya, dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Sebagaimana yang telah diwahyukan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Mulk ayat 3, ya, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, ya. Saat ini, ya, kita melihat bahwa keteraturan yang ada di alam raya ini, ya, ada siang, ada malam, ya, seperti itu, ada keteraturan musim, seperti itulah, itu semua terjadi sangat seimbang seperti itu, ya. Nah, itu menandakan bahwa itu sesuai sekali, ya, Al-Quran sesuai sekali dengan ilmu pengetahuan ataupun sesuai dengan apa yang kemudian realita terjadi di jagat raya ini, ya. Hal berkaitan dengan dimensi pembahasannya, ya, Islam itu tidak saja mengurus, ya, hal-hal yang kemudian bersifat transendental, ya. Transendental di sini, ya, bersifat ketuhanan semata. Jadi agama Islam tidak hanya ngurusi masalah ketuhanan semata, ya, tapi lebih jauh daripada itu, Islam juga memberikan kontribusi dan juga investasi yang besar, ya, pada lapangan pengetahuan, baik pengetahuan alam, pengetahuan sosial maupun pengetahuan humaniora yang nantinya akan kita uraikan, ya, dalam kajian kita kali ini, ya. Di sini, ya, ada beberapa klasifikasi, ya, pengetahuan manusia. Yang pertama adalah tadi, ya, ada beberapa klasifikasi, ada ilmu alam, ilmu sosial dan juga ilmu humaniora, ya. Ya, yang pertama adalah ilmu alam, ya. Dalam bahasa lain disebut juga sebagai kosmologi, ya. Secara general dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari alam, ya, baik itu alam mikro maupun alam makro, ya. Nah, jadi istilahnya ilmu alam ini, ya, disiplin ilmu yang mempelajari alam, ya, baik secara mikro maupun makro, ya.
dalam keterkaitan dengan segala unsur pendukungnya berupa struktur dan juga ekstensi ya. Jadi selain tadi mikro dan juga makro juga belajar terkait dengan unsur-unsur pendukungnya ya. Nah, lebih usul lagi ya, kosmologi ini dapat dikenal melalui metode rasional sebagai hasil berpikir, bukan hasil perasaan ya, tersusun secara sistematik dan didukung oleh data empirik ya. Jadi ilmu alam ini ya itu tersusun melalui metode yang rasional ya, rasional dalam artian ya yang rasional ya, istilahnya melalui riset ya, melalui uji lab dan lain sebagainya, rasional, bukan hasil dari perasaan ya. Jadi memang hasil riset ya, lah hasil lab, hasil riset, hasil penelitian ya, yang memang di situ tersusun secara sistematik dan datanya itu empirik, memang bisa dilihat seperti itu. Nah, itu adalah ilmu alam ya. Jadi datanya memang bisa dilihat ya. Misalnya unsur ini seperti apa, unsur ini bagaimana, kejadian hujan seperti apa dan lain sebagainya, itu kan bisa diteliti dan bisa dilihat. Kemudian Endang Saifuddin Ansori ya mengatakan dalam bukunya bahwa ilmu-ilmu kealaman ataupun disebut nature science ya itu mencakup kajian-kajian seperti kajian kimia, fisika, matematika, biologi, antropologi, fisik, geologi, astronomi, dan juga ilmu kedokteran. Nah, ini adalah cakupan ya ataupun kajian ya di dalam ilmu alam ya. Jadi kalau jangan bingung ya apa sih ilmu alam itu ya, kimia, fisika, matematika, biologi ya, geologi, astronomi. Nah, kedokteran itu adalah kajian di dalam ilmu alam. Nah, jauh sebelum Renaissance lahir ya, bahkan terpaut 6 abad sebelum Johannes Kepler ya, dunia Islam itu telah mempelajari ajaran alam ya, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan muslim yaitu Abu Rayhan al-Bairuni yang hidup pada abad ke-10. Jadi sebelum Renaissance lahir ya, Renaissance itu adalah masa perkembangan Eropa ya. Sebelum Eropa itu berkembang ya, mencapai kejayaan ya, sebenarnya Islam itu sudah mempelajari terkait dengan ilmu alam ya, jauh sebelum mereka berkembang ataupun 6 abad sebelumnya ya. Misalnya di sini ada Abu Rayhan al-Bairuni yang hidup pada abad ke-10 ya. Nah, melalui Al-Quran ya telah membuka jalan untuk melakukan observasi dan penelitian segala fenomena alam raya, mulai dari alam mikro hingga alam makro. Jadi dalam mengkaji terkait dengan alam ya, Islam itu ada Al-Quran ya. Al-Quran sendiri telah membuka jalan kita, karena di dalam Al-Quran itu kan banyak ya ajarannya. Salah satunya adalah ajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam ya. Dari Al-Quran sendiri sebenarnya telah membuka mata kita ya terkait dengan fenomena alam raya ini, mulai dari alam makro maupun alam mikro ya. Nah, di sini ya ayat ya yang terkait dengan alam raya ini ya, yang tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu juga mengkaji terkait dengan ilmu alam ya. Salah satunya adalah surat Al-Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah ya bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan telah menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam Al-Quran ini sudah menjelaskan tanda-tanda ya kekuasaan Allah ya.
di wilayah bumi ya, dan juga pada mereka sendiri. Jadi Al-Qur'an dalam Al-Qur'an itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui alam raya ini. Nah, sebenarnya dari Al-Qur'an itu kita bisa mengkaji terkait dengan ilmu-ilmu kealaman ya dari ayat ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu sosial, atau kemudian lebih tepatnya disebut sebagai sosiologi ya. Secara lebih luas ya dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat ya. Nah, sosiologi yang seperti ini dapat disebut juga sebagai makro sosiologi ya, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial ya, institusi-institusi sosial dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat ya. Jadi dalam kajian ini disebut ilmu sosial ya, ilmu sosiologi itu sendiri ya, yaitu ilmu yang bicara tentang masyarakat ya. Itu baik gejala-gejala sosialnya, institusi-institusi sosialnya, kemudian pengaruh institusi sosial terhadap masyarakat, itu yang kemudian dipelajari dalam sosiologi ataupun ilmu sosial ya. Sebagaimana Nurdin Sumatmaja ya yang menguraikan dalam bukunya bahwa ilmu-ilmu sosial itu dapat diartikan sebagai semua bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia ya, dalam koneksi sosialnya atau sebagai anggota masyarakat ya. Jadi ilmu sosial ya bicara tentang manusia ya, baik interaksinya ataupun sebagai anggota masyarakat ya. Nah, ilmu sosial di sini yang membahas tentang urusan manusia dalam aktivitasnya dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, antropologi ya. Maka kemudian para pengkaji tersebut akan menjadi sosiolog, sejarawan, politikus, ekonom, dan juga antropolog ya. Jadi ilmu sosial itu mengkaji ya beberapa disiplin ilmu ya, misalnya sosiologi, sejarah, ya politik, ya ekonomi, antropologi ya. Nah, pengkaji-pengkajinya itu nanti orang yang mengkaji ilmu sosial itu nanti kalau yang sosiologi ya otomatis disebut sosiolog, yang sejarah ya sejarawan, yang politik ya politisi ya, politikus ya, yang ekonomi ya ekonom ya, antropolog ya disebut sebagai antropolog ya. Nah, Kunto Wijoyo ya memberi istilah dengan ilmu sosial profetik ya. Jadi di dalam Islam ya, dalam Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar mengkaji terkait dengan ayat-ayat kealaman ya, ayat-ayat ilmu alam, ayat-ayat ilmu pengetahuan, tapi juga mengkaji terkait dengan ilmu sosial ya. Nah, ilmu sosial yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya disebut oleh Kunto Wijoyo itu sebagai ilmu sosial profetik ya, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan atau mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa, seperti itu. Jadi ilmu sosial profetik ataupun ilmu sosial yang dibahas di dalam Al-Qur'an ya, itu tidak hanya kemudian menjelaskan fenomena sosial, tapi juga kemudian memberikan petunjuk ya. Di Al-Qur'an kan seperti itu ya. Jadi tidak hanya kemudian menceritakan fenomena sosial, tapi juga memberikan petunjuk ke arah mana perubahan itu ataupun transformasi itu harus dilakukan. Kemudian untuk apa harus dilakukan, oleh siapa harus dilakukan, itu dikaji di dalam Al-Qur'an ya. Maka Al-Qur'an sangat luar biasa sekali ya. Jadi kajiannya terkait dengan ilmu sosial itu sangat komprehensif seperti itu ya. Ilmu sosial yang kemudian mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan juga profetik tertentu ya. Itulah hebatnya Al-Qur'an ya. Itu di dalamnya itu hebatnya Islam ya. Jadi di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya, itu mengkaji terkait dengan ayat-ayat sosial ya, dalil-dalil sosial, ilmu-ilmu sosial ya, yang mana tidak hanya sekedar
menunjukkan fenomena, tapi juga menunjukkan ke arah mana transformasi harus dilakukan. Ya. Ya, ini salah satu ayat ya dalam Al-Qur'an yang mengkaji terkait dengan ilmu sosial, yaitu dalam surat Al Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang beriman kepada Allah, ya sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran itu dalam mengkaji ilmu sosial tidak hanya sekedar berbicara interaksi sosial saja, tapi juga memberikan arah transformasi, perubahan seperti itu. Ini dikatakan bahwa orang yang baik itu siapa ya dalam Al-Quran, yaitu orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar. Jadi tidak hanya ngomong dalam interaksinya, tapi dalam berinteraksi itu kita harus ngapain agar kita menjadi umat yang terbaik, ya, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kepada yang kemungkaran. Itulah nanti yang menjadi umat yang terbaik, ya. Dan yang terakhir adalah ilmu humaniora, ya. Ilmu alam sudah, sosial sudah, ya, ilmu humaniora. Secara umum ilmu humaniora dapat dikatakan sebagai pengetahuan tentang manusia. Ya, dalam hal ini menjadi titik sentral pembahasannya mengenai hak-hak asasi manusia. Ya, jadi kita fokus contohnya adalah hak asasi manusia. Ya, kalau ngomong ilmu humaniora contohnya adalah hak asasi manusia. Walaupun ilmu humaniora juga kajiannya sangat luas sebenarnya, ya. Cuman kita khususkan ya terkait dengan HAM ataupun hak asasi manusia. Harun Nasution sendiri ya menyebutkan bahwa falsafah dasar dari hak-hak asasi manusia itu terdapat dalam agama tauhid, ya, ataupun agama yang mengajarkan kemahaesaan Tuhan. Jadi prinsip-prinsip humaniora, prinsip-prinsip hak asasi manusia itu ya falsafah dasarnya itu sebenarnya ada di dalam agama tauhid, ya, ada di dalam agama Islam, ya, yaitu agama-agama yang memahaesakan Tuhan, ya. Dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia, bahwa tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda yang tidak bernyawa, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, ya. Jadi dalam agama tauhid, ya, dalam sikap ketauhidan itu terkandung persamaan. Jadi semua manusia, semua makhluk, semua benda, semua tumbuhan itu menyembah kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu prinsip ketauhidan, ya, kesamaan, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama menyembah Tuhan, seperti itu. Nah, itu prinsip asasi manusia yang sebenarnya ada di dalam agama tauhid itu sendiri. Nah, Harun Nasution sendiri berpendapat bahwa sikap kasih sayang dalam Islam tidak terbatas hanya dalam masyarakat manusia, bahkan mencakup binatang, baik yang melata di bumi ataupun yang terbang di udara, ya. Jadi karena memang tadi kita itu agama tauhid, ya, yang memang mengajarkan persamaan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka untuk menyembah Tuhan seperti itu, ya, maka di dalam Islam itu ya ajaran kasih sayangnya itu ya tidak terbatas pada masyarakat manusia saja, ya, yang tidak hanya manusia, karena memang yang nyembah Allah itu ya Tuhan, ya, semua makhluk, ya, tumbuh-tumbuhan ya menyembah Allah, hewan ya menyembah Allah. Jadi ya kita kasih sayangnya tidak hanya sama manusia, tapi seluruh binatang, baik yang melata di bumi, yang di langit, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka menjadi jelas bahwa dalam Islam perhatian terhadap hak asasi tidak hanya terbatas pada manusia semata, bahkan juga terhadap makhluk lainnya. Itu untuk
studi humaniora ya, jadi jelas ya di dalam Islam itu sendiri ya juga mengkaji terkait dengan hak asasi manusia dan sangat concern sekali terhadap persamaan ataupun hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kemudian pendekatan dalam studi Islam ya, studi Islam dalam peta ilmu pengetahuan ilmiah yaitu tidak terbatas pada ketiga bidang ilmu. Jadi itu sebenarnya dalam melakukan studi Islam ya terkait dengan pengetahuan ilmiah itu tidak hanya tiga ilmu tadi ya, tidak hanya pada ilmu alam, ilmu sosial dan ilmu humaniora yang kemudian telah diuraikan tadi, tapi juga lebih luas lagi ya dari itu. Ya, cuman karena kita bahasnya tiga dulu aja ya. Nah, kajian keislaman pada alam raya telah memberi nilai baru terhadap beberapa teori yang telah dikemukakan ahli baik dari kalangan barat terlebih lagi dari kalangan muslim. Jadi kajian kita terhadap Islam ya terkait dengan alam raya, sosial, humaniora ternyata telah memberikan nilai dan juga wawasan baru ya, dan nilai tambahan kesempurnaan terhadap teori. Jadi Islam itu ya sifatnya adalah menyempurnakan ya teori-teori yang sudah ada ya itu. Jadi dengan kita mengkaji ada apa yang ada dalam Al-Quran ya sejatinya kita menyempurnakan. Sesuatu objek kajian akan dikatakan ilmiah adalah suatu objek yang dapat diobservasi kemudian dapat diukur lalu dapat pula dibuktikan secara sistematik. Jadi kita mengatakan bahwa itu adalah kajian yang ilmiah ya memang harus bisa diobservasi, bisa diukur ya, bisa dibuktikan kebenarannya secara sistematis itu urut ya, jadi secara ada tahapannya seperti itu. Nah, dikatakan suatu kajian itu merupakan interdisipliner adalah bila mana para ahli tersebut membahas objek kajian dengan hanya menggunakan disiplin ilmu yang dimilikinya saja tanpa ada menggunakan bantuan disiplin ilmu yang lain ya. Itu ya, jadi kajian interdisipliner ya di sini ya ketika seseorang itu mengkaji ilmu ya dari sudut pandang mereka ya itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.